BTN sebagai bank yang memang fokus atau kekuatannya di mortgage atau perumahan memiliki beberapa tantangannya. Misalnya satu sisi demand atau kebutuhan terhadap perumahan ini terus tumbuh. Ya, jadi ada mismatch antara pertumbuhan dengan bagaimana bank sebagai salah satu stakeholder yang terkait itu bisa menyediakan perumahan terhadap kebutuhan yang ada gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita potret kebutuhan perumahan nasional itu setiap tahun kira-kira ada kebutuhan 11 sampai 12 juta gitu ya. Nah, sementara kemampuan penyediaan rumah itu sendiri kan kira-kira setahun itu kira-kira 1 jutaan. Nah, inilah yang terjadi mismatch ya. Sementara BTN hanya sebagian dari stakeholder yang memang berpengaruh bagaimana perumahan itu bisa kita bangun, kita kembangkan ya. Misalnya di sana ada developer, ada pemangku kepentingan yang lain seperti regulator, kemudian departemen-departemen yang lain seperti PUPR, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu tantangan bagaimana kolaborasi di antara stakeholder yang ada sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah. Salah satunya misalnya adalah bunga bank ya. Kenapa? Karena satu sisi kadang harga bahan-bahan naik, bunga naik, karena kemampuan dari para nasabah ini juga apalagi pasca pandemi belum seutuhnya bisa normal. Nah, inilah tantangan yang terjadi ya. Satu sisi BTN juga ini sebagai bagian dari core bisnis utamanya, jadi kita terus berjuang juga sebagai salah satu stakeholder untuk berkolaborasi memenuhi atau menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks stakeholder tadi, BTN memang harus merekatkan berbagai komponen stakeholder yang ada gitu ya. Tadi kan saya sebut ada regulator, misalnya ada PUPR, ada Kementerian Keuangan, termasuk developer. Ya, ini juga sebagai bagian dari satu rangkaian industri ya. BTN berperan merekatkan mereka untuk bagaimana menjawab kebutuhan akan rumah gitu. Kenapa? Karena kebutuhan rumah ini kan salah satu dari 3 kebutuhan utama penduduk ya, sandang, papan, pangan. Nah, ini makanya bagi BTN ini salah satu tugas atau misi yang sangat penting gitu ya. Jadi BTN terus aktif bagaimana kita merekatkan, menciptakan kolaborasi di antara para stakeholder tadi. Ya, jadi kalau kita lihat dari teknologi view gitu ya, atau digital view, bagaimana perannya untuk menjawab tantangan tadi, ada peran yang memang bisa kita ambil gitu ya. Terutama tadi, sebenarnya salah satu yang bisa kita potret adalah mismatch antara kemampuan nasabah atau kemampuan penduduk dengan harga atau dengan penyediaan rumah gitu ya. Konteksnya adalah harga tadi ya, konteksnya adalah biaya ya. Sehingga dengan teknologi atau dengan inovasi berbasiskan digital, seyogyanya kita bisa memangkas biaya pemrosesan. Nah, inilah yang menjadi sumbangan inovasi digital, inovasi berbasiskan teknologi terhadap tadi tantangan yang ada. Misalnya sekarang orang cukup ya dengan solusi berbasiskan digital. Misalnya kita memerlukan atau akan membeli rumah, kita cukup melalui satu portal digitalnya BTN. Kita tidak perlu lagi ibaratnya keliling ke berbagai lokasi rumah. Ini kan cukup memangkas waktu ya, dan ini juga ibaratnya menciptakan suatu efisiensi gitu ya. Belum lagi nanti proses di bank itu sendiri gitu ya, yang tadinya berbasiskan manual, dokumen base, sekarang berbasiskan digital. Jadi once nasabah melengkapi datanya melalui digital, proses approval misalnya terhadap
KPR yang diajukan menjadi sangat pendek waktunya gitu ya. Bahkan kita ada rencana inovasi lanjutan nanti menggunakan decision engine, itu proses keputusan terhadap kredit rumah diajukan kita berekspektasi punya tantangan 1-2 hari itu sudah selesai gitu ya. Bahkan kalau datanya komplit maksimal 1 hari kita bisa memangkas pemrosesan kredit ini sendiri. Nah ini bagi bank ini suatu efisiensi yang luar biasa. BTN ini memang terus melakukan transformasi ya, terutama misalnya di area IT dan digital. Kita sudah beberapa kali melaunching beberapa inovasi berbasiskan digital. Misalnya BTN Mobile yang basisnya super app. Jadi bagi nasabah BTN tidak perlu lagi mereka ibaratnya harus datang ke cabang untuk bisa bertransaksi atau berinteraksi dengan bank, baik melakukan pembayaran cicilan, melakukan transfer ke bank lain dan sebagainya. Jadi mobile banking BTN ini sudah sangat lengkap fiturnya dan terus kita kembangkan, termasuk tadi yang terkait dengan kebutuhan akan perumahan juga bisa dilayani melalui solusi BTN Mobile. Nah, solusi lain misalnya ada BTN Property. Ya ini salah satu solusi yang akan menjadi ibaratnya killernya BTN. Kenapa? Karena di sana sebenarnya tidak hanya sekedar satu aplikasi atau satu portal yang bisa digunakan oleh nasabah, dia akan lebih sebagai ekosistem digital, khususnya adalah ekosistem mortgage. Jadi di sana nasabah bisa melakukan onboarding, pembukaan rekening, kemudian pengajuan KPR, termasuk memilih-milih atau melihat-melihat lokasi perumahan, jenis rumahnya, termasuk juga bagi para developer. Kenapa? Bagi para developer juga akan lebih cepat untuk menjual unit atau stok rumahnya. Kenapa? Karena stok rumah akan terus diupdate di portal BTN Property tadi. Dan ini akan terus kita kembangkan fitur-fiturnya, termasuk di dalamnya misalnya pasca nasabah memiliki rumah, di sana ada beberapa fitur atau fasilitas untuk maintenance rumah, misalnya maintenance AC, kemudian untuk desain ulang interior. Kami bekerja sama dengan beberapa partner atau pihak ketiga secara digital. Jadi ini sebagai bagian dari inovasi yang lain, misalnya seperti BTN Smart Resident. Ya, ini juga salah satu inovasi digital dipakai oleh para pengelola gedung gitu ya, untuk mengelola tagihan rutinnya. Sementara bagi penghuni ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena setiap penghuni akan memiliki satu ID unik yang mana setiap tagihnya hanya akan disetor ke nomor unik tadi dan juga bisa menyampaikan berbagai masalah, masukan kepada pengelola gedung. Nah, kami menyediakan BTN Smart Resident. Ini akan memudahkan bagi pengelola gedung untuk mengelola keuangannya, mengelola tagihannya, dan tentunya akan lebih transparan dari sisi monitoringnya. Itu contoh-contoh bagaimana BTN terus melakukan inovasi. Masih banyak terus inovasi yang kita kembangkan.